Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita masih akan membicarakan tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas kondisi alam negara Australia. Kita mulai dengan profil. Nama resmi Persemakmuran Australia atau Commonwealth of Australia. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional federal parlementer. Kepala pemerintahan Ratu atau Raja Inggris. Saat ini dijabat oleh Ratu Elizabeth II yang menjabat sejak tahun 1952. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Ibu kota Canberra, sedangkan kota terbesarnya adalah Sydney. Mata uang dolar Australia. Australia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris tanggal 1 Januari 1901. Negara-negara bagian. Australia terdiri atas 7 negara bagian dan 1 daerah khusus ibu kota. Negara bagian yang dimaksud adalah Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, serta 1 daerah khusus ibu kota, Canberra. Letak astronomis. Australia berada pada 10 derajat lintang selatan hingga 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur hingga 155 derajat bujur timur. Batas-batas. Di sebelah utara, Australia berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Coral, dan Laut Tasman. Sedangkan di sebelah selatan dan sebelah barat, Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Iklim. Secara umum terdapat 3 iklim utama, yaitu tropis, subtropis, dan sedang. Terdapat pula iklim padang pasir di wilayah-wilayah gurun dengan curah hujan yang sangat rendah. Bentuk muka bumi. Di Australia terdapat dataran pantai, yaitu di bagian timur dari Queensland sampai Victoria, dan merupakan wilayah yang terpadat penduduknya. Dataran tinggi timur terdapat di bagian timur dari Cape York Peninsula sampai Tasmania, adalah wilayah yang sangat subur. Kemudian dataran rendah tengah yang memiliki gurun dan semi gurun, kering dan panas, dan merupakan seperempat dari wilayah Australia. Plato di bagian barat iklimnya sangat kering dan semi kering. Ini adalah salah satu wilayah gurun pasir di Australia. Pegunungan yang terdapat di bagian timur, rangkaian pegunungan ini dikenal dengan sebutan pegunungan pemisah besar. Dataran tinggi Australia terdapat di Plato Barat. Di kawasan Plato Barat ini terdapat penampakan alam berupa batu cadas raksasa yang disebut Ayers Rock atau peluru. Ini adalah penampakan Ayers Rock. Dataran rendah Australia yang terdapat di bagian tengah dan selatan. Geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, besi-besi, intan, aluminium,
tembaga, emas, mangan, litium biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan India. Flora. Salah satu vegetasi yang banyak dijumpai di Australia adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat, Australia Selatan, dan Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur terdapat hutan eukaliptus, sedangkan di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Fauna. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, kurangwong, angsa hitam, kookaburra, dan bibil. Penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas wilayahnya. Padatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua, terutama dari Eropa, yaitu Inggris. Siswa sekalian, demikianlah bahasan kita kali ini. Jangan lupa memperkaya pemahaman kalian tentang bahasan ini dengan membaca sumber yang lain, buku teks, ataupun melalui internet. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.